Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Rahmat-Nya kekal selamanya. Haleluya, Tuhan itu luar biasa. Sekarang kita akan melihat tentang firman Tuhan dalam Lukas 5 ayat 17 sampai 18. Supaya kita semua tahu bahwa ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Lukas 5 ayat 17 sampai 18 bunyinya demikian. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nah, pertama kali di sini kita akan melihat Elia adalah manusia biasa. Setelah saya pelajari firman Tuhan ini, dan ternyata Elia di sini disebut dengan nama Elia orang Tisbe. Perkataan Elia orang Tisbe, saya mulai cari dan ternyata dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 17, ayat yang ke-28 dan 2 Raja-Raja 1 ayat yang ketiga, ada 3 kali disebut namanya Elia orang Tisbe. Saya melihat di kamus Alkitab, Tisbe itu artinya captivity atau tahanan. Sementara Elia berarti Tuhan adalah Allahku. Dan kemudian kalau kita lihat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 dikatakan, Elia orang Tisbe melayani Tuhan yang hidup. Karena dia mendekat kepada Tuhan, melayani Tuhan yang hidup, dia disertai oleh Tuhan. Dan Elia bisa melakukan mukjizat. Ada beberapa mukjizat yang dia telah lakukan. Yang pertama sekali, dia menghidupkan anak yang sudah mati. Yang kemudian dia berlomba ke Israel dengan Ahab, tapi dia duluan sampai karena Tuhan yang membuat dia berlari. Dan yang terakhir, saya melihat dia bisa mengalahkan 450 Nabi Baal dalam pertandingan iman, di mana setiap orang yang bisa berdoa dan menurunkan api turun dari langit untuk memakan korban bakarannya, dialah Allah. Dan ternyata hanya Elia yang mampu melakukannya. Dengan kata lain, kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita yang orang biasa, kita akan menjadi seperti Elia, disebut Elia orang Tisbe. Kita akan menjadi tahanan atau tawanan roh, di mana hati dan kehendak kita selalu berlandaskan akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita bisa mengalami hal-hal yang luar biasa. Mungkin kita nggak seperti Elia bisa membangkitkan orang mati. Tetapi paling tidak ketika kita datang kepada Tuhan, hidup kita berubah. Karena pengalaman-pengalaman yang dahulu, sejahat apapun orang, jika ia mau datang kepada Tuhan, maka hidupnya pasti berubah. Kita telah pernah mendengar kisah tentang anak yang hilang. Anak yang hilang ini begitu menghadapi masalah yang sangat berat, sampai harus makan makanan babi. Tapi kemudian dia menyadarin keadaannya, dia datang kembali kepada bapaknya. Dan di sana
hidupnya berubah. Tadinya dia makan nasi babi, sekarang dia makan lembu yang gemuk dan diberikan jubah yang maha indah. Mungkin kita nggak seperti Elia yang bisa mengalahkan nabi-nabi palsu sampai 450 orang banyaknya. Tapi kita bisa berbuat baik juga seperti yang dilakukan Elia. Mengajak orang beribadah. Paling tidak suami kita, istri kita, anak-anak kita ajak ibadah. Karena apa? Karena ketika mereka datang ibadah dan merasakan jamahan Tuhan, mereka akan berubah. Kita lihat contoh seorang perempuan Samaria yang memiliki sisi gelap dalam kehidupannya. Ketika ketemu dengan Tuhan, hidupnya berubah. Dan dia mulai berani memberitakan dan mengajak orang ibadah. Dia nggak bilang contohlah saya, tidak. Dia mengarahkan orang kepada Tuhan Yesus. Dan lihat satu kota Samaria percaya kepada Tuhan Yesus karena perkataan wanita ini. Dan bahkan mereka berkata, kami sekarang percaya kepada Tuhan Yesus bukan karena kamu, tapi karena kami melihat sendiri apa yang dilakukannya. Jadi nggak usah repot-repot kita bersetegang urat leher untuk membuat pasangan kita bertobat. Nggak perlu. Arahkan mereka datang kepada Tuhan. Mereka akan berubah dengan sendirinya. Saat kita datang kepada Tuhan, pasti kita mengalami perubahan yang luar biasa. Hidup kita akan diberkati. Bukan saja secara materi, tapi secara roh. Kita menjadi seperti Elia, menjadi pelayan Allah yang hidup. Menjadi contoh teladan bagi orang yang ada di sekitar kita. Namun pertanyaannya, bagaimana saya mau membawa orang datang kepada Tuhan? Bagaimana saya mau jadi berkat sementara saya sendiri sedang mengalami masalah yang sangat berat? Saya mengalami stres. Tahu kan kalau orang stres lagunya pasti begini. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Kalau dia orang Batak, mungkin lagunya dia akan berkata begini. Orang-orang suku dia dalam hidup nama orang-orang atau ibea dalam mati nama. Kalau di dalam kerohanian, mungkin orang-orang stres akan bernyanyi demikian. Lau namau tunari sugoi. Lau namau tunari surgoi. Di sio
orang yang stres akan sulit kita dekatin. Kebanyakan mereka akan menangis sedih. Mereka akan merasa mereka yang paling bersalah, mereka yang paling tertekan, mereka yang paling luar biasa. Tapi lihat dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat. Di situ diceritakan Elia ingin mati. Bayangkan saudara, tadi dia bisa menyembuhkan orang. Tadinya dia dipegang oleh Tuhan sangat luar biasa. Dia bisa mengadakan keajaiban. Dia melihat sendiri di mana Tuhan sangat luar biasa. Tapi ketika dia punya masalah, di mana Isabel waktu itu menggertaknya, hendak membunuhnya, dia takut, dia memikirkan masalah itu terus-menerus. Dan akhirnya dia stres, dia mau mati saja. Namun lihat di dalam pembacaan kita tadi, Yakobus 5 ayat yang ke-17 sampai ke-18 tadi. Apa yang dilakukan Elia ketika dia mengalami masalah yang sangat berat? Dikatakan Elia sungguh-sungguh berdoa. Elia sungguh-sungguh berdoa. Tanda kesungguhannya berdoa. Dia pergi mengasingkan diri. Dia pergi dari segala bentuk keramaian. Segala bentuk kesombongan dia tinggalkan. Dia datang sendiri kepada Tuhan ke Gunung Horeb. Apa maksudnya mengasingkan diri? Mengasingkan diri itu mungkin kita masuk dalam doa puasa. Masuk dalam kebenaran Tuhan. Seperti Elia. Dia mulai berangkat ke Gunung Horeb. Tidak ada yang bisa tolong dia. Orang Israel yang pernah dia layanin dan mereka sendiri melihat kehebatan Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Ahab yang dia tolong masalah dalam negerinya di mana tidak ada hujan selama 3,5 tahun. Dia doa dan Ahab mendapat hujan. Ahab dan kerajaannya diberkati Tuhan. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak mau menolong dia. Pelayannya, bujangnya, apalagi itu malah yang diberinya makan, diberikannya pembinaan. Dengan kata lain, tidak ada yang sanggup menolong Elia menghadapi masalahnya kecuali Tuhan. Oleh sebab itu, dia mau bertemu Tuhan ke Gunung Horeb. Dia mengasingkan dirinya. Itu lambang dari doa puasa. Dalam doa puasa, kita mulai menguduskan diri kita. Apa yang salah, kita mulai tinggalkan. Kesombongan, kehebatan, dan semuanya kita mulai tinggalkan dan mulai datang kepada Tuhan. Ku datang dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mungkin pada waktu kita stres dan mengasingkan diri kepada Tuhan, kita bernyanyi pun liriknya bisa lupa. Tapi Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat pujian penyembahan-Mu
yang begitu merindukan kehadirannya. Dan sama seperti Elia ketika dia belum sampai ke Gunung Horeb, dia kecapean dan tertidur di bawah sebuah pohon. Dan pada waktu itu malaikat memberi dia makan. Kemudian dia kuat lagi berjalan. Pada saat kita menyembah kepada Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk terus menyembah Dia, untuk terus jalan ke Gunung Horeb bertemu dengan Tuhan. Kau hiburkan hatiku, Kau puaskan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Hiburkan hatiku, Kau puaskan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Kemudian sampailah Elia ke Gunung Horeb dan dia bertemu dengan Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, disitulah Tuhan mengajarinya apa yang harus dia perbuat, dan Tuhan berfirman kepadanya, kembalilah ke jalanmu, jalan yang engkau tempuh, yang engkau datang kemari. Akhirnya Elia melakukan apa yang dikatakan Tuhan, dan Elia memperoleh jawaban atas masalahnya. Sama seperti engkau, ketika engkau menyembah Tuhan 1 jam, 2 jam, 3 jam, sampai engkau bertemu dengan hadirat Tuhan, engkau akan menemukan jalan keluarnya. Kalau Elia ditolong Tuhan, kamu juga, saya juga, kita semua ditolong oleh Tuhan. Dan ingat, hanya Tuhan yang sanggup menolong kita saat ini. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, mengasihimu. Kesimpulan daripada firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat 17-18 adalah, hidup kita akan berubah kalau kita mau datang kepada Tuhan. Apapun latar belakang kita, kejahatan kita, segala sesuatu yang membuat kita rugi dalam kehidupan ini, akan diubahkan Tuhan menjadi keuntungan ketika kita datang kepada Tuhan. Dan ketika kita mempunyai masalah yang sangat berat, sampai kita hendak mati seperti Elia, kita masih bisa mencontoh apa yang dilakukan Elia. Bersungguh-sungguh berdoa, dan kita akan memperoleh jawaban doa. Seperti Elia lepas dari masalahnya, kita juga pasti dilepaskan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, ingatlah, Tuhan yang sanggup menolongmu. Lebih dalam